Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Salsabila Sukmaningrum dan teman saya. Imam Khamenei, Kami akan mempresentasikan materi yang telah kita buat, yaitu Ijtihad, sumber pengembangan hukum Islam. Dan materi ini akan dibuka oleh teman saya, yaitu Imam Amanei. Silakan, Imam. sumber pengetahuan hukum Islam terbagi menjadi 3, Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan 3 Ijtihad. Nah, Ijtihad ini harus bersumber atau nas kepada Al-Quran atau Hadis. Ijtihad sendiri mempunyai arti upaya bersungguh-sungguh. Nah, orang atau pelaku dari ijtihad ini disebut dengan mujtahid. Jadi seorang mujtahid ini tidaklah mudah karena ia melakukan sebuah upaya riset atau penelitian tentang hukum-hukum agama. Nah, seorang mujtahid disarankan adalah seorang al-faqih atau orang yang ahli fikih, karena itu adalah bidangnya. Seorang mujtahid menyimpulkan sebuah hukum sangatlah lama dan tidak cepat. Nah, setelah kita menyinggung slide sebelumnya, nah, apa sih ijtihad itu? Al-ijtihad atau ijtihad artinya adalah upaya bersungguh-sungguh. Ijtihad dari kosakata ijtahada yajtahidu, artinya bersungguh-sungguh. Nah, ijtahada yajtahidu ini merupakan mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu. Nah, ijtihad ini menurut bahasa adalah al-ijtihadu huwa badalu al-juhudi lil wusuli ilal hakam asy-syar'i min dalili tafsili min adalati asy-syar'iyyati. Artinya adalah ijtihad ialah mencurahkan kesungguhan untuk mendapatkan hukum syara' dari suatu dalil terperinci dari dalil-dalil syara'. Nah, orang yang melakukan sebuah ijtihad disebut dengan mujtahid. Nah, mujtahid merupakan isim maf'ul atau disebut dengan pelaku dari ijtihad tersebut. Jadi, artinya adalah orang yang melakukan sungguh-sungguh. Dan diriwayatkan dari Amr al-As bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, An Amr bin al-As, Inna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakamal al-hakim fajtahada thumma asaba ajrun wa idza hakama wajtahada thumma akhta falahu ajrun. Apabila seorang hakim memutuskan sebuah perkara lalu ia melakukan ijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh 2 pahala, yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenarannya. Jika hakim memutuskan suatu perkara lalu berijtihad dan hasilnya salah, maka baginya 1 pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Setelah itu kita akan membahas sebuah hakikat ijtihad. Hakikat ijtihadnya ada 4. Pertama, ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang atau mujtahid yang telah melakukan atau mencapai derajat tertentu di bidang keilmuannya. Ketiga, yang diperoleh dari usaha ijtihad adalah pendapat hukum syara' yang bersifat amaliyah.
Yang keempat, usaha ijtihad ditempuh dengan cara istinbat, yaitu menyimpulkan hukum-hukum yang sudah telah didapat. Lalu, apa sih hukumnya ijtihad? Hukum ijtihad hukumnya wajib. Wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan sebagai mujtahid. Nah, hukum ijtihad terbagi menjadi dua. Pertama, wajib kifayah dan wajib ain. Wajib kifayah yaitu dia satu-satunya orang yang mampu berijtihad tetapi tidak khawatir menyulitkan masyarakat, atau pada waktu itu ada beberapa orang yang mampu melakukan ijtihad. Yang kedua, wajib ain. Bagi seseorang yang berkualifikasi mujtahid, sedangkan hanya satu-satunya yang dapat berijtihad, dan jika ia tidak berijtihad, maka persoalan hukum tersebut akan menyulitkan masyarakat. Setelah kita membahas hukum ijtihad, lalu kita akan membahas fungsi ijtihad. Apa sih fungsi ijtihad? Fungsi ijtihad itu fungsi ijtihad ada 3. Pertama, ar-roju', kedua al-ihya, ketiga al-inabah. Pertama, ar-roju', kembali, yakni mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Kedua, al-ihya, kehidupan, yakni mengembalikan kembali bagian-bagian dari Islam dan nilai dan semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Ketiga, al-inabah, pembenahan, yakni memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan dalam konteks zaman dan konteks yang dihadapi. Setelah kita membahas sumber pengetahuan Islam, apa itu ijtihad, hakikat ijtihad, hukum ijtihad, fungsi, lalu kita akan membahas hadis tentang ijtihad. Hadis dari Tirmizi, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atham Kriteria menjadi seorang mujtahid. Yang pertama, menguasai bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui ayat dan hukum hadis. Yang ketiga, mengetahui metode penggalian hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengetahui masalah yang sedang dibahas berdasarkan zamannya. Unsur objek hukum perbuatan manusia. Yang pertama, wajib. Wajib adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga, haram. Haram adalah segala sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang keempat, makruh. Makruh adalah segala sesuatu yang jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Yang kelima, mubah. Mubah merupakan segala sesuatu yang jika dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau pahala.
Ijtihad dilakukan dengan metodologi tertentu. Yang pertama, ijma atau konsensus, yaitu kesepakatan bersama ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, fatwa MUI terkait corona. Yang kedua, kias atau analogi, yaitu penetapan hukum baru yang belum ada pada zaman sebelumnya, seperti hukum perbankan syariah. Yang ketiga, istihsan atau menganggap baik, yaitu ketika seorang ulama mujtahid menganggap perbuatan yang baru itu baik karena pertimbangan tertentu, seperti kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat. Contohnya, zakat fitrah dengan uang dan jual beli online. Selanjutnya, istisop atau hukum asal, yaitu tetap berlakunya suatu keadaan selama belum ada yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang mempunyai hutang, dia lupa sudah membayar atau belum. Hukumnya dianggap tetap memiliki hutang. Selanjutnya, istislah atau maslahat, yaitu mengambil satu hukum berdasarkan maslahat. Contohnya, menghimpun Al-Quran ke dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu, Abu Bakar menolak Umar bin Khattab untuk mengusulkan menghimpun Al-Quran. Selanjutnya, zat zarai atau menutup, yaitu melarang hukum yang awalnya boleh, tapi jika dilakukan akan mengantarkan kepada suatu yang haram atau sebaliknya. Tujuannya untuk menciptakan sesuatu maslahat dan menghindari mafsadar atau pelanggaran. Contohnya, memakai helm di jalan raya, larangan masuk kos perempuan bagi laki-laki. Selanjutnya, urf atau kebiasaan, yaitu seorang ulama memutuskan suatu perkara berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat dengan syarat tidak bertentangan hukum syariat secara umum. Contohnya, ketika seorang laki-laki ingin mengkhitbah pasangannya dengan membawa hantaran atau hadiah saat tunangan. Metodologi ijtihad yang terakhir yaitu qaul sahabi, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang peristiwa tersebut belum pernah mereka jumpai atau belum terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa meskipun seorang sudah bukan lagi bayi, tetapi masih menjadi mahram dengan seorang wanita lewat persusuan. Selanjutnya, ijtihad. Unsur ijtihad harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yumkin hadza minna tsumma stata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ma'anajah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.